Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press, dan di kesempatan kali ini kita akan temukan bagaimana cara untuk perpindahan dari Wedding Press versi yang kedua ke versi yang ketiga. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah melakukan upgrading dari versi yang kedua ke versi yang ketiga. Untuk info lebih lanjut silahkan cek di channel Wedding Press. Oke, untuk proses upgrading, nah jika sebelumnya kita sudah menggunakan versi yang kedua, kalau kita perhatikan di bagian sini hanya ada 13 widget. Kalau di versi yang ketiga nanti akan Anda sekitar 16 widget ya. Nah, dan juga akan terus kita kembangkan. Dan kalau kita perhatikan di bagian versi yang kedua, plugin seperti ini ada installed plugin. Ya, Anda masih menggunakan yaitu versi 2.8.6. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah ke versi yang ketiga. Tapi sebelumnya, kalau Anda belum deaktif, silahkan klik di bagian deaktif. Ya, jadi kita bisa lakukan deaktif khusus untuk lisensi yang kita gunakan. Kalau Anda memang memiliki masih jatah lisensi, silahkan nanti cek di bagian member area. Ya, silahkan nanti di bagian sini kita akan lihat nih, apakah ya bagian sini sudah kita aktifasi atau tidak. Nah, jadi kita juga bisa untuk lakukan ke manage site ya. Jadi di bagian manage site ini kita cek di bagian website yang kita gunakan. Kita juga bisa lakukan deaktifkan ya, khusus untuk kode lisensinya. Nah, sehingga ketika kita kembali ke bagian member area, maka kita masih punya jatah kalau yang memang masih punya jatah. Dan di kesempatan khusus untuk pre-launch, Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk tambah lisensi versi yang kedua, karena setelah pre-launch kita akan tutup proses untuk penjualan Wedding Press versi yang keduanya. Nah, sekarang untuk versi yang ketiga ini kalau sudah kita deaktif ya, tadi sudah kita deaktif, kita coba delete saja karena versi kedua tidak kita pakai, jadi kita delete saja. Nah, selanjutnya kita lakukan klik add new ya. Nah, ke bagian add new plugin, nanti Anda silahkan download khusus untuk plugin Wedding Press versi yang ketiga. Di bagian sini ada tombol warna hijau ya, dimana dia menyebutkan versinya Wedding Press versi yang ketiga ya. Silahkan diklik dan kita download khusus untuk filenya. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian upload plugin ya. Lalu di bagian choose file ini kita tinggal cari bagian pluginnya yang akan kita installkan. Jadi klik tahan, geser ke bagian sini. Selanjutnya kita klik install now. Oke, kita klik activate plugin. Nah, pada bagian sini kita klik activate lisensi. Dan kita copy lisensi yang kita miliki khusus untuk Wedding Press versi yang ketiga. Dan jangan tertukar ya. Kalau memang kita mau pakai yang Wedding Press versi yang kedua, maka Wedding Press saja. Nah, dan bagian sini silahkan gunakan khusus untuk plugin yang Wedding Press versi yang kedua. Tapi kalau memang Anda pengguna Wedding Press versi yang ketiga, silahkan gunakanlah instalasi yang ketiga dan gunakan lisensi yang juga khusus untuk Wedding Press versi yang ketiganya. Oke. Nah, kita coba ke bagian sini, kita masukkan khusus untuk kode lisensinya dan kita klik activate. Oke, kode lisensi di bagian sini valid ya, dan dia juga menginfokan sampai kapan waktu penggunaannya. Ya, dan kita juga bisa melihat di bagian expiration date ya, di bagian sini. Coba kita refresh. Nah, ini sudah activation satu domain dan ini sudah aktif, dan di bagian sini adalah khusus untuk masa berlangganan yang kita miliki. Jadi silakan Anda cek di bagian dashboard member area-nya masing-masing. Nah, kalau sudah aktif di bagian sini, kita coba ke bagian editing page tadi ya, apakah sudah muncul semuanya. Coba kita refresh. Oke, kita coba scroll. Nah, ini sudah muncul semuanya ya. Dan perlu diketahui untuk WooCommerce order ini pastikan Anda melakukan instalasi terlebih dahulu ke pluginnya WooCommerce ya. Jadi di bagian plugin bagian sini ini ada instalasi khusus untuk WooCommerce ya. Jadi kalau memang perlu klik add new, nanti ke bagian popular. Nah, di bagian sini ini ada WooCommerce, dan pastikan install dan aktif sehingga nanti pluginnya bisa diaktifkan. Atau untuk Anda yang tidak mau menggunakan WooCommerce, tidak usah diaktifkan juga, maka nanti widgetnya tidak akan muncul. Jadi kalau ini kita ke bagian plugin, WooCommerce-nya kita nonaktifkan, deactivate.
Nah, sudah diaktif ya, tidak ada WooCommerce. Jadi kalau kita refresh, nah WooCommerce-nya juga nggak muncul ya. Nah, jadi hilang. Atau Anda juga bisa mengatur di bagian WeddingPress Widget Manager ya, bagian plugin mana saja yang Anda gunakan. Misal saya hanya mau gunakan nanti untuk widget invitation saja, invitation full screen tidak saya gunakan, tinggal klik deactivate ya. Maka yang tadinya ada invitation screen di bagian sini, kita coba refresh. Nah, maka pada bagian sini yang full screen-nya khusus untuk widget invitation itu tidak akan muncul. Nah, jadi silahkan Anda lakukan manage khusus untuk widget yang memang akan Anda gunakan. Oke, semoga video tutorialnya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari WeddingPress mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.